Hai sahabat XP, Ogenki desu ka? Apa kabar sahabat XP? Kembali lagi di segmen 7 wisata paling-paling edisinya mancanegara. Jepang menjadi destinasi wisata bagi sebagian orang karena kekayaan alam dan budayanya. Bagi para pecinta pop culture Jepang seperti game, anime, dan manga, Jepang mungkin sudah lama menjadi destinasi incaran liburan impian. Nah, pada episode kali ini, Mimin akan ajak sahabat XP, baik yang otaku atau Japan enthusiast, buat jalan-jalan kawaii ke 7 tempat wisata surganya pecinta anime di Jepang. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hai, langsung aja, ini dia videonya. Nomor 7, Fujiko Fujio Museum. Siapa sih yang gak kenal Doraemon? Anime yang menceritakan robot kucing lucu dari masa depan berwarna biru yang bersahabat baik dengan manusia bernama Nobita. Doraemon ini emang menjadi idola bagi semua kalangan, baik dari anak-anak hingga dewasa. Karena Doraemon sudah populer dari awal kemunculannya pada tahun 1969 dan masih eksis hingga sekarang. Gak cuma populer di Indonesia, Doraemon juga terkenal hingga ke seluruh dunia. Nah, di Jepang, sahabat XP bisa masuk ke dunia Doraemon, lalu berpetualang bersama Nobita dan kawan-kawan di Museum Doraemon. Walaupun banyak yang menyebut dengan Museum Doraemon, tapi sebenarnya museum ini bernama Museum Fujiko Fujio. Berlokasi tidak jauh dari jantung kota Tokyo, tepatnya di Kawasaki, yang hanya 20 menit dari stasiun Shinjuku. Museum ini sengaja dibangun di kawasan Kawasaki City, karena di kota inilah selama hidup Fujiko Fujio banyak mengeluarkan karya-karya terbaiknya. Museum ini dibuka sejak tanggal 3 September 2011. Masuk ke dalamnya, sahabat XP nggak cuma akan menemukan Doraemon aja, melainkan juga tokoh anime lain karya Fujiko Fujio. Seperti Mojako, 21emon, P-Man, Kitaretsu, dan masih banyak lagi. Selain melihat karya-karya dari Fujiko, sahabat XP juga akan melihat kehidupan pribadi Fujiko dari kecil hingga dewasa. Di museum ini ada banyak sekali tempat menarik, mulai dari ruang kerja Fujiko yang penuh dengan buku-buku penelitian, sketsa gambar, dan peralatannya. Ada juga yang akan membuat takjub, yaitu deretan laci kayu besar, dan banyak sekali yang dijadikan tempat Fujiko menyimpan naskah-naskah komiknya. Di dalam museum ini juga disediakan semacam radio yang menjelaskan tentang sejarah dan cerita yang ada. Jadi, sahabat XP nggak perlu repot-repot untuk membaca. Bagi yang nggak mengerti bahasa Jepang, disediakan pula bahasa lain seperti Inggris, Korea, dan Cina. Nah, selain bisa ketemu Doraemon dan teman-temannya, sahabat XP juga bisa memainkan alat-alat ajaib yang keluar dari kantong Doraemon. Sekaligus nyicipin kuliner yang ada di komik Doraemon hingga belanja oleh-oleh khas Doraemon. Oh iya sahabat XP, perlu diingat nih, untuk mengunjungi Museum Fujiko Fujio, sahabat XP wajib melakukan reservasi terlebih dahulu, karena objek wisata satu ini tidak melayani kunjungan on the spot. Untuk waktu kunjungan, sahabat XP bisa memilih pada pukul 10 pagi, jam 12 siang, jam 2 siang, atau jam 4 sore. Untuk pemesanan tiket, sahabat XP dapat membelinya di Lopi milik Lawson yang tersebar di seluruh Jepang. Nah, harga tiketnya 1.000 yen untuk dewasa, yaitu sekitar Rp105.000, dan 500 yen atau sekitar Rp53.000 untuk anak-anak. Sayangnya mesin ini hanya tersedia dalam bahasa Jepang. Tapi nggak usah khawatir sahabat XP, karena ada website Museum Fujiko Fujio yang dimana terdapat halaman yang memberikan penjelasan mengenai tata cara menggunakan Lopi. Nomor 6, Ghibli Museum. Destinasi wisata untuk pecinta anime Jepang selanjutnya berada di Tokyo dan cocok dikunjungi kalau sahabat XP termasuk penggemar anime-anime produksi studio Ghibli seperti My Neighbor Totoro, Spirit Away, Grave of the Fireflies, hingga Porco Rosso dan lainnya. Berkunjung ke objek wisata untuk pecinta anime Jepang satu ini, sahabat XP bisa bertemu langsung dengan replika Totoro, salah satu karakter terkenal dari studio Ghibli, ataupun robot solder dari animasi Laputa Castle in the Sky, serta menaiki basket yang ada dalam animasi My Neighbor Totoro. Nah, bagian utama dari museum ini merupakan Central Hall yang dirancang bak bangunan-bangunan yang ada dalam dunia animasi Ghibli.
Objek wisata satu ini dirancang langsung oleh Hayao Miyazaki, pendiri dari studio animasi Ghibli. Di museum ini ada pula Treehouse Reading, yaitu ruang membaca dengan buku-buku yang direkomendasikan langsung oleh Hayao Miyazaki. Mitakano Mori Ghibli Bijutsukan atau nama lain dari Ghibli Museum ini terletak di Inokashira Park di kota Mitaka, Tokyo. Sekitar 15 menit berjalan kaki dari stasiun JR Mitaka dan stasiun Kichijoji. Museum ini punya bangunan yang penuh warna dan unik banget dengan 2 lantai di atas tanah dan 1 lantai di bawahnya yang terkubur di tengah-tengah pepohonan sahabat YXP. Mari kita tersesat bersama adalah konsep di balik Ghibli Museum. Wih, nyasar bahagia ini mas sahabat YXP. Pokoknya di sini adalah tempat di mana sahabat YXP bisa berjalan-jalan dan menemukan toko anime atau benda-benda menarik yang tersebar dimulai dari pintu masuk. Memasuki ruangan, setelah pintu masuk, sahabat YXP akan ketemu Totoro di meja resepsionis palsu. Iya, sebenarnya ini sengaja dipajang untuk spot selfie sahabat YXP. Resepsionis aslinya juga ada gak jauh dari spot Totoro ini. Memasuki museum dari area resepsionis, sahabat YXP akan menemukan pintu masuknya dihiasi dengan jendela kaca patri yang indah dan lukisan dinding di langit-langit dari mana tangga mengarah ke lantai bawah. Gak cuma tangga, tapi jendela dan lampu di museum ini terbuat dari kaca patri dan cahaya yang masuk dari luar memancarkan 7 warna yang berbeda. Keren ya? Jendela kaca patrinya juga dihiasi dengan adegan dan tokoh terkenal dari karya-karya Ghibli. Di museum ini, sahabat YXP juga bisa belajar tentang proses produksi, mulai dari penciptaan ide, pembuatan storyboard dan gambar, pembuatan film, hingga penyelesaian sebuah animasi di ruang pameran yang terlihat seperti rekreasi dari sebuah studio produksi animasi. Nah, untuk tiket harus dipesan berdasarkan tanggal dan waktu. Nah, hampir sama dengan Museum Doraemon tadi, untuk mengunjungi Museum Ghibli juga harus beli tiket di jauh-jauh hari sahabat YXP. Dengan range harga tiket masuk untuk orang dewasa atau mahasiswa yaitu 1.000 yen atau sekitar Rp105.000. Untuk siswa SMA atau SMP sekitar 700 yen atau sekitar Rp74.000. Untuk siswa SD 400 yen atau sekitar Rp43.000. Lalu anak-anak usia di atas 4 tahun 100 yen atau sekitar Rp43.000. Dan anak usia di bawah 4 tahun gratis ya sahabat YXP. Nah, untuk tiket yang dibeli dari luar Jepang dapat dipesan dan dibeli melalui kantor cabang JTB Group setempat atau melalui situs Live-Wozen Ticket di versi berbahasa Inggris. Catat nih jam bukanya. Untuk hari kerja mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Dan khusus musim panas jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Nomor 5, Odaiba Gundam. Para pecinta Gundam wajib banget nih sahabat YXP datang ke Gundam Front Tokyo di Odaiba yang letaknya berdekatan dengan Diversity. Di tempat ini, sahabat YXP bisa melihat secara langsung replika Gundam raksasa dengan jenis RX-Zero Unicorn Gundam. Berlokasi di depan pusat perbelanjaan Diversity Tokyo Plaza, Odaiba Gundam merupakan salah satu landmark ikonik sekaligus spot wajib untuk dikunjungi kalau sahabat YXP pecinta budaya pop Jepang khususnya Gundam. Destinasi wisata untuk pecinta anime Jepang ini merupakan replika life size dari RX-Zero Unicorn Gundam dari series Mobile Suit Gundam Unicorn, menggantikan patung Gundam sebelumnya yakni RX-78-2 Gundam. Oh iya, tinggi replika mencapai 19,7 meter dengan skala 1:1 loh sahabat YXP. Kepopuleran dari destinasi wisata ini membuat bermunculan juga kafe dan restoran di sekitar landmark ini yang juga mengangkat tema Gundam. Selain itu, memasuki pusat perbelanjaannya, sahabat YXP juga bisa mengunjungi Gundam Base. Gundam Base ini merupakan museum sekaligus toko resmi yang menjual berbagai series Gundam. Jangan lewatkan juga kesempatan untuk berfoto bersama Gundam yang ikonik ini. Sahabat YXP bisa abadikan momen istimewa bersama sang pahlawan robot. Nah, waktu terbaik untuk menyambangi tempat ini adalah menjelang senja atau sekitar pukul 4 sore waktu setempat. Nah, setelah asik berburu foto selfie dan belanja pernak-pernik Gundam yang tersebar di area ini, jangan lupa juga saksikan pertunjukan RX-Zero Unicorn yang digelar setiap pukul 7:30 malam hingga jam 9:30 malam waktu setempat. Nomor 4, Pokemon Center Tokyo DX. Nah, sahabat YXP, siapa nih yang gak apal sama karakter ikonik seperti Pikachu, Charmander, hingga Bulbasaur?
Karakter-karakter lucu ini dikenal sebagai Pokemon. Sama kayak Doraemon, penggemar anime Jepang ini juga menyebar di seluruh antero jagat raya. Ada banyak sekali penggemar berat dari Pokemon. Dan semenjak diluncurkannya game Pokemon Go pada 2016, popularitas dari Pokemon semakin meluas. Nah, buat pecinta Pokemon, Pokemon Center jadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Jepang. Sebenarnya ada banyak cabang dari Pokemon Center, sahabat YXP. Di Jepang sendiri ada 15 titik Pokemon Center yang tersebar di beberapa kota. Dan Pokemon Center Tokyo DX dan Pokemon Cafe adalah yang pertama kali dibuka, tepatnya pada Maret 2018 lalu. Dan tempat ini telah berkembang menjadi salah satu pusat Pokemon terbesar di Jepang. Di Pokemon Center Tokyo DX ini, sahabat YXP bisa menemukan berbagai merchandise resmi Pokemon, mencoba langsung berbagai game bertemakan Pokemon, serta bersantai di cafe Pokemon. Sahabat YXP juga bisa berkesempatan ketemu set Pikachu dan berfoto bersama si kuning lucu ini. Untuk mengunjungi surganya Pokemon ini, sahabat YXP harus melakukan reservasi terlebih dahulu juga ya. Apalagi buat ke kafenya. Pokemon Center Tokyo DX ini buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam waktu setempat. Alamatnya berada di Nihonbashi, Tokyo. Nomor 3, Sanrio Puroland. Kalau tadi ada surganya Doraemon, Pokemon, Gundam, nah kali ini Mimin mau ajak sahabat YXP ke surganya Ciwi-Ciwi. Ini dia nih surganya Hello Kitty, Sanrio Puroland. Sanrio Puroland adalah taman bertema karakter imut dari Sanrio, termasuk Hello Kitty yang terkenal di seluruh dunia. Taman hiburan dalam ruangan di Tama Tokyo ini dapat dinikmati dalam segala cuaca. Di sini, sahabat YXP bakalan disuguhi pertunjukan musikal dan parade spektakuler. Sanrio Puroland ini buka pada Desember 1990. Tapi karena karakter Sanrio semakin populer, maka area baru bernama Sanrio Town diluncurkan pada tahun 2013. Area ini meliputi Lady Kitty House yang dibuat dengan motif rumah Hello Kitty, serta atraksi yang menggambarkan dunia fantastis My Melody dan Little Twin Star. Di sini, sahabat YXP juga dijamin gak bakal kelaparan after keliling-keliling. Ada resto yang menyediakan beragam menu enak dan unik yang masih bertemakan Hello Kitty. Soal oleh-oleh juga gampang. Di sini ada toko oleh-oleh yang menjual aneka merchandise Sanrio, kayak kalung, gantungan kunci, boneka, serta peralatan makan yang serba Hello Kitty. Gak cuma Hello Kitty aja deh, ada karakter terkenal lain kayak Keroppi dan Gudetama si telur. Furnitur dan interiornya juga mendukung pisan nih sahabat YXP buat dijadiin latar foto-foto. Kayaknya bawa anak-anak kesini auto betah gak mau pulang deh. Mimin aja kayaknya bakalan betah pisan. Nomor 2, J-World Tokyo. Alternatif destinasi wisata untuk pecinta anime Jepang selanjutnya adalah J-World Tokyo yang berada di dalam kompleks Mall Sunshine City. Sama seperti destinasi wisata untuk pecinta anime Jepang sebelumnya, J-World Tokyo merupakan indoor theme park dengan berbagai wahana permainan bertemakan anime-anime populer Jepang seperti Dragon Ball, One Piece, hingga Naruto. Nah, misalnya nih ada One Piece Tower. One Piece Tower merupakan salah satu atraksi paling populer di J-World Tokyo ini. Di sini, sahabat YXP dapat merasakan petualangan bersama para bajak laut topi jerami yang legendaris. Dengan memasuki dunia One Piece, sahabat YXP akan disajikan dengan berbagai macam atraksi yang menarik, seperti pertunjukan panggung, wahana permainan bertema kapal bajak laut, dan berbagai aktivitas interaktif bersama Zoro, Luffy, Nami, dan lainnya. Nah, bagi penggemar Dragon Ball, ada Dragon Ball Zone di sini, tempat yang wajib dikunjungi tentunya. Di sini, sahabat YXP akan merasakan energi pertarungan yang seru dan mendebarkan dengan berbagai wahana dan simulasi yang menggambarkan dunia Dragon Ball. Sahabat YXP juga bisa merasakan sensasi bertarung seperti Goku dan teman-temannya. Gak cuma berbagai wahana permainan seru, terdapat pula spot foto instagenik serta toko-toko yang menjual merchandise berbau anime dan manga yang cocok untuk lengkapi koleksi sahabat YXP. Nah, kalau Naruto Shippuden area adalah surganya para penggemar Naruto. Di sini, sahabat YXP akan disuguhi pertarungan ninja yang spektakuler dan tentunya mengesankan. Berbagai atraksi yang didasarkan pada dunia Naruto Shippuden akan membuat sahabat YXP terpesona dan terlibat dalam petualangan bersama ninja.
Nah, buat datang ke dunia Naruto, Goku, sama Luffy ini, sahabat EXP harus siapin doku buat bayar tiket masuknya. Terdapat 3 tipe tiket masuk J-World yang dapat sahabat EXP sesuaikan dengan kebutuhan. Ada tiket terusan dengan harga 2.600 yen atau sekitar Rp275.000 untuk umur 16 tahun ke atas, serta 2.400 yen atau sekitar Rp254.000 untuk umur 4 hingga 15 tahun. Nah, ini udah termasuk biaya tiket masuk serta tiket bermain bermacam wahana sepuasnya. Nomor 1, Akihabara. Puas jelajahi destinasi wisata untuk pecinta anime Jepang? Gak lengkap rasanya kalau nggak bawa pulang oleh-oleh yang juga berbau anime dan manga. Nah, ini nih tempat yang wajib sahabat EXP singgahi, Akihabara. Akihabara adalah salah satu distrik kota Tokyo yang selalu dikaitkan dengan para otaku. Karena kawasan ini merupakan surga otaku di bidang anime, manga, dan permainan video. Apa itu otaku? Otaku adalah sebuah kata untuk mendeskripsikan orang-orang yang tergila-gila akan sesuatu atau merupakan istilah bahasa Jepang yang digunakan untuk menyebut orang yang betul-betul menekuni hobi. Dalam bahasa Indonesia, maniak mungkin pas dipadankan dengan kata otaku ini. Otaku biasanya diidentikan dengan manga atau anime, bisa juga soal permainan atau game, hingga penyanyi atau artis idola. Selain itu, di sini juga terdapat banyak maid cafe hingga teater AKB48, sisternya JKT48 itu loh. Nah, di Akihabara, sahabat EXP tidak hanya akan menemukan barang-barang berbau otaku terbaru, tapi juga manga, game, dan action figure langka yang sulit ditemukan. Jika ingin berfoto sebagai cosplayer, di sini juga ada tempatnya. Dan di Akihabara adalah tempat terbaik untuk merasakan budaya otaku yang kental. Ada juga department store dengan tinggi 6 lantai yang baru dibuka di Akihabara, dan semua lantai sekarang terbuka untuk umum. Toko ini dikhususkan untuk para otaku karena berisi toko-toko karakter animasi dan game, manga, barang idol, pakaian, dan masih banyak lainnya. Ada juga food court hingga K-books yang terdapat kurang lebih 400.000 komik, novel, majalah, dan buku game. Gak sedikit juga gedung-gedung yang menjual peralatan elektronik sahabat EXP. Gak heran kalau Akihabara ini disebut juga sebagai pusat elektronik. Nah, itu dia sahabat EXP, 7 wisata untuk pecinta anime di Jepang. Gimana, kawaii dan sugoi semua ya? Jangan lupa baik harga dan ketentuannya suatu waktu bisa berubah ya. Jadi pastiin sahabat EXP cek and recheck dulu ke site atau kontak personnya. Nah, sebelum Mimin pamit, kira-kira tempat wisata mana lagi nih yang cocok untuk Mimin bahas di segmen 7 wisata paling-paling edisi mancanegara? Langsung tulis di kolom komentar. Lalu bantu support Mimin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Mimin bersama tim channel EXP akan selalu meliput destinasi wisata di Nusantara hingga mancanegara, dan akan upload setiap hari loh. See you in the next video. Bye-bye. Arigatou gozaimasu.